saksikan bagaimana dari pihak penyidik dari Polri dan Satgas Pangan sedang melihat beras premium yang memang kemarin sempat dilakukan rilis oleh Barreskrim Polri terkait dengan PT PIM yang memang diduga melakukan penjualan dan produksi beras premium di bawah standar. Ada tiga tersangka sudah dijerat yaitu tiga orang dari bos PT Padi Indonesia atau PIM di Serang, Banten. Kemudian juga satu orang lagi dari pihak pengawas QC dan juga dari pihak PIM sendiri. Kalau kemarin saya mengikuti proses breaking news dari pihak Barreskrim Polri dikatakan bahwasanya memang proses ini sudah berdasarkan laporan yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2025 lalu maksud kami, di mana penyidikan naik ke proses ini mengingat memang kerugian negara cukup besar. Kalau kemarin dari rilis ada sekitar 58,8 ton beras premium yang dijual dan diproduksi di bawah standar. Ada beberapa produk yang mungkin cukup akrab dan pernah kita konsumsi seperti Sania, Fortune, SOP, dan Sofia. Kalau kita melihat sendiri penyidikan ini sudah dilakukan dengan penggeledahan di lokasi PT PIM Serang, Banten pada tanggal 31 Juli lalu. Lalu PT PIM ini ada beberapa kaidah yang tidak sesuai dengan standar mutu. Misalkan dari apa yang tertulis di logo dari beras premium tidak sesuai dengan kualitas. Salah satunya kalau kita lihat dokumen dari penyelenggaraan produksi, kemudian juga tes QC yang seharusnya dilakukan 2 jam sekali dalam satu hari, tetapi yang dilakukan 1 hingga 2 kali dalam satu hari. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan kasus ini juga bisa mengancam para pelakunya dengan tuntutan penjara 20 tahun dengan TPPU, sementara untuk perlindungan konsumen dengan denda 5 miliar dan juga hukuman 5 tahun penjara. Kita kita lihat saat ini tim Satgas dan Humas Polri, Satgas Pangan sedang menelusuri kawasan PT PIM yang berada di Serang, Banten untuk melihat seperti apa kegiatan proses produksi di sana karena memang kalau berdasarkan dari pernyataan dari Barreskrim pada saat melakukan jumpa pers kemarin dikatakan memang dari sisi QC atau pemantauan kualitas memang sudah ada pelanggaran. Tadi diutarakan memang seharusnya setiap 2 jam sekali tim QC itu melakukan pemeriksaan di mana ternyata hanya ada satu orang bersertifikasi dengan skill untuk memberikan QC terhadap kualitas beras. Sayangnya dari 12 orang yang bertugas hanya ada satu orang yang dinyatakan memiliki sertifikasi untuk memberikan penilaian dan QC terhadap beras premium yang diproduksi dan nantinya akan dipasarkan. Kemudian kalau kita bicara mengenai prosesnya, tidak ada pengawasan selama ini sehingga yang terjadi adalah para pekerja bisa melakukan inisiatif sendiri tanpa ada SOP yang jelas dalam produksi dan pengemasan beras premium yang dijual ke masyarakat. Pada satu juga dari pihak Barreskrim sudah meminta kesediaan dari PT PIM pada tanggal 8 Juli untuk melakukan klarifikasi dan perbaikan tetapi sayangnya tidak mendapatkan respon dan akhirnya kasus ini naik ke penyidikan dan akhirnya ditetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini dengan melibatkan salah satunya adalah kepala pabrik, kemudian presiden direktur PT PIM, S, kemudian juga AI, kepala pabrik, DO, kepala QC dari PT PIM. Modusnya yaitu melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai dengan kelas standar mutu beras premium. Ada kurang lebih waktu itu dikatakan ada 13.740 kantong beras yang berhasil disita dengan 58,8 ton beras premium yang juga disita. Selain itu juga ada alat-alat berat terdiri dari mesin beras, blending, packing, dan mesin drying. Saat ini kita masih melihat rekonstruksi yang dilakukan oleh Barreskrim Polri dan juga tim Satgas terkait dengan proses produksi di PT PIM di Serang, Banten. Anda bisa lihat ini adalah mesin-mesin produksi. Kalau memang kemarin pernyataan dari Barreskrim
semua mesin produksi sementara memang disita untuk proses penyidikan dan ini sepertinya kita masih menyaksikan bagaimana secara flowchart ataupun secara technicals dari proses produksi karena kemarin ketika saya mengikuti konferensi pers memang ada pelanggaran dari awal produksi di mana minimnya jumlah tenaga QC, kemudian juga sertifikasi yang seharusnya dimiliki oleh tim ahli QC dari PT PIM sendiri yang hanya ada satu orang sehingga bisa diduga sedari awal sudah terorganisir untuk menciptakan dan memproduksi beras di bawah standar dan kualitas mutu untuk produksi beras premium yang dipasarkan dan diproduksi oleh PT PIM. Saat ini kita akan mencoba menghubungi koresponden. Saat ini kami akan mencoba menghubungi koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung yang akan memberikan informasi terkait dengan rekonstruksi di PT PIM di Serang, Banten. Sufi, selamat siang. Sufi bisa Ya, selamat mendengar siang suara juga. baik. Sufi, saat ini kalau saya di layar melihat ada proses rekonstruksi, salah satunya di tahap blending sanction. Kalau kita bicara mengenai proses produksi memang beberapa step yang dilakukan. Nah, apa yang bisa Sufi elaborasi dari kunjungan kali ini dan sejauh ini seperti apa update-nya di sana? Ya, baik Yuda. Kami hari ini memang bersama mengunjungi PT PIM atau Padi Indonesia Maju yang merupakan bagian dari Lima Group, di mana proses rekonstruksi digelar hari ini. Usai kemarin, Satgas Pangan Polri telah mengumumkan 3 tersangka baru dalam kasus beras oplosan, di mana yang kita maksud dengan beras oplosan sendiri merupakan beras kualitas premium yang dijual mengikuti standar mutu dan juga takaran yang disebutkan di dalam kemasannya. Nah, proses rekonstruksi ini dimulai di tahapan pertama, yaitu tahapan drying section, di mana ini merupakan tahapan pertama ketika padi didapatkan dari petani, kemudian Ya, masih berbentuk nggak apa-apa. padat, kemudian dikeringkan, dan setelah proses dari drying section, proses rekonstruksi sendiri dilanjutkan ke bagian dalam pabrik, di mana yang saya sebutkan tadi, ini merupakan proses di mana usai gabah dikeringkan, kemudian dipisahkan dengan kita bisa sebut sampah seperti lumpur, kemudian juga gabahnya itu dipisahkan dan kemudian menjadi beras. Nah, masuk ke tahapan berikutnya di mana di dalamnya itu ada proses berlangsung proses pemutihan atau maintenance, kemudian berlangsung juga proses seleksi dari apahan beras dan beras yang memang utuh. Artinya ini adalah tahapan yang cukup krusial di mana di tahun ini berlangsung proses pemisahan pilihan beras menjadi beras yang kualitas premium, artinya memang pure dengan beras apahan atau memiliki kecacatan dari segi warna. Nah, usai proses tersebut, usai pemisahan, kemudian juga beras sudah didapatkan dengan kualitas premium, seharusnya selanjutnya adalah proses pengemasan, di mana nantinya memang dari PIM sendiri hanya harus menjual beras premium saja, artinya beras yang memiliki kualitas dan juga sesuai dengan takaran yang di dalamnya, tentu saja jika sesuai dengan standar nasional Indonesia PSSI adalah beras yang tidak memiliki katakan besar dan juga tidak memiliki katakan dan sebuah artinya warnanya memang tidak berwarna. Nah, proses rekonstruksi ini dilakukan oleh Satgas Pangan dan melihat bagaimana pihak dari Satgas Pangan sendiri mengumpulkan bukti yang pada akhirnya berujung dan gelar perkara pada Senin 4 Agustus hari dan dilanjutkan dengan penetapan 3 tersangka dari PT PIM pada tanggal 5 Agustus kemarin. Dan hari ini proses rekonstruksi kembali, rekonstruksi maksud saya digelar untuk menunjukkan kepada kami, awak media dan juga kepada Anda tentunya bagaimana memang terjadi sebuah aksi yang tidak sesuai. Artinya ada yang melihat
untuk mengabulkan beras yang kualitas tinggi, sehingga kita menanya dengan beras oplosan. Dan perlu saya ulas sedikit juga bahwa kejadian ini memang dari pihak Satgas Pangan Polri memiliki 3 tersangka dari PT PIM, di mana 3 tersangka ini hingga saat ini masih belum ditahan dan memang tidak ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan dan juga penyidikan. Adapun ketiga tersangka ini adalah inisial S yang presiden direktur dari PT PIM, kemudian misalnya AI sebagai kepala pabrik, dan yang ketiga adalah DO kepala fungsi kontrol dari PT PIM. Ini itu yang dapat saya sampaikan sudah kepada Anda. Sufi, sebelum menutup perbincangan, apakah dari pantauan Anda kalau kemarin kita mengikuti konvers dari Barreskrim dikatakan memang secara prosedur sudah ada mens rea ataupun sudah ada niat dari PT PIM ini untuk menurunkan standar, terbukti dari jumlah orang yang memang punya kelayakan untuk sebagai supervisor QC yang tidak sesuai dengan prosedur, hanya 1 yang memiliki sertifikat. Kemudian juga tadi Anda katakan dari mesin-mesin tersebut memang ada indikasi dia PT PIM ini memanipulasi sebelum akhirnya dipasarkan. Bagaimana Anda melihat step-step yang tadi direka ulang dan bisa memastikan bahwasanya memang sudah ada kesalahan prosedur sedari awal, Sufi? Iya, berdasarkan keterangan dari rilis sampai di kemarin memang untuk menetapkan 3 tersangka dari PT PIM sendiri, pihak Satgas Pangan Polri melakukan proses yang cukup panjang karena melakukan pemeriksaan dari sekitar 24 saksi, di mana 24 saksi ini dilakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian juga dilakukan uji laboratorium dan juga pemeriksaan terhadap saksi, ahli, pengujian laboratorium, serta adanya pemeriksaan yang dilakukan kepada ahli pidana dan juga ahli perlindungan proses. Itu saja dari keterangan pihak Satgas Pangan sendiri kita bisa mengetahui bahwa proses pemeriksaan terkait dengan beras oplosan di mana kita bisa menjadi sebagai sebuah niat jahat begitu, konspirasi jahat untuk membuat bahwa membuat beras yang berkualitas premium ini yang seharusnya dijual sesuai dengan yang ditetapkan itu tidak mengikuti standar mutu. Artinya kalau Anda menanyakan di mana kita bisa melihat niat jahat atau inspirasi jahat yang dilakukan oleh pihak PT PIM, tentu saja dari pihak Satgas Pangan Polri sudah melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan bersama sebelum pada akhirnya menetapkan ketiga orang ini menjadi tersangka dalam kasus beras oplosan dari PT PIM. Baik, Sufiani Tanjung, terima kasih untuk sambungan telepon, terima kasih untuk laporan langsung Anda, selamat bertugas kembali.